Pada hari ini, tanggal 4 Agustus tahun 2024, kami warga Kelurahan Oiba mendukung penuh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Melkiades Lakalena dan Bapak Joni Asadoma. Inisiatif kita selaku warga Oiba untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, terutama Bapak Melkiades Lakalena yang saat ini sudah berpasangan dengan Pak Joni Asadoma sebagai wakil. Calon gubernur dan wakil gubernur berada dalam satu wilayah. Mereka berdua ini kalau tidak salah satu RW, beda RT saja. Ini Melkiades Lakalena, Gubernur NTT. Joni Asadoma, Wakil Gubernur NTT. Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma. Kita belum pernah lihat orang deklarasi kelurahan untuk Melki dan Pak Joni. Makanya saya minta teman saya Pak Yeri, Pak RT dan Pak Jeger, kita harus mulai dahulu Bapak. Gitu. Sebagai dua putra terbaik di Kelurahan Oiba, kita harus memulai, kita buka jalan. Saya pastikan setelah Kelurahan Oiba, pasti kelurahan lain akan ikut untuk mendeklarasikan pasangan Pak Melkiades Lakalena dan Pak Joni Asadoma. Jadi sekali lagi atas nama Partai Golkar, saya mengucapkan terima kasih dan salam dari Pak Melki dan Bapak Joni untuk Bapak Mama, kakak adik yang hari ini membuat sebuah catatan yang sejarah yang luar biasa dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2029. Selamat pagi pemirsa Suara Fakta Hukum. Pada saat ini kami sedang berada di kediaman Bapak David Frans. Seperti kami ketahui bahwa Bapak David Frans merupakan salah satu tokoh masyarakat yang berada di Kelurahan Oiba. Pada tanggal 4 Agustus beberapa hari yang lalu, Bapak David bersama sekelompok warga di Kelurahan Oiba melakukan deklarasi guna mendukung salah satu paket calon gubernur Nusa Tenggara Timur, yakni Bapak Melkiades Lakalena, dan sebagai wakil adalah Bapak Joni Asadoma. Terkait dengan hal tersebut, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak David terkait dengan deklarasi. baik, terima kasih Pak Jack. Jadi inisiatif kita selaku warga Oiba untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, terutama Bapak Melkiades Lakalena yang saat ini sudah berpasangan dengan Pak Joni Asadoma sebagai wakil. Inisiatif ini muncul, kenapa kita buat deklarasi? Setelah kita melihat kondisi real di lapangan. Bapak Joni ini aslinya kan orang Kampung Baru. Namun saat pensiun ini beliau sudah berdomisili di Kelurahan Oiba, di Jalan Nangka Oiba. Pak Melkiades Lakalena sendiri pun lahir besar di Oiba, di Jalan Nangka. Jadi ini satu sejarah yang baru pernah terjadi dalam dunia berpolitikan Indonesia ini, di mana calon gubernur dan wakil gubernur berada dalam satu wilayah. Mereka berdua ini kalau tidak salah satu RW, beda RT saja. Ini sejarah membuktikan ini. Sepanjang sejarah berpolitik yang ada, pasangan calon mungkin yang satu di tempat A, yang satu di tempat B. Contoh dulu Pak Eston di Oipura, Pak Liburaya di Jalan Bajawa, ini contoh. Yang lain dan sebagainya seterusnya itu semua sama. Atas inisiatif ini saya berkoordinasi dengan Pak Seto Latua selaku salah satu pengurus Golkar yang juga mungkin menjadi salah satu tim untuk mempromosikan kedua kandidat ini. Jadi saya panggil Pak Seto, gimana Pak Seto? Kita anak Oiba ini harus duluan mendeklarasikan situasi yang terjadi, karena ini baru pernah terjadi. Kalau orang Oiba diam dan mereka tidak mendukung beliau berdua begini, secara politis saya menganggap anak Oiba terlalu sangat, ya bahasa kasarnya bodoh lah. Karena ini kesempatan emas. Kalau Tuhan berkenan kedua kandidat ini jadi,
berarti untuk Oeba tidak mungkinlah disepelekan, paling sedikit adalah. Tapi beliau berdua kan juga gubernur untuk seluruh NTT. Tapi satu kebanggaan yang kita cari bukan itu. Satu kebanggaan bahwa saat ini kalau Tuhan berkenan baru pernah terjadi gubernur dan wakil gubernur berada dalam satu wilayah. Itu yang kita mau buktikan itu. Atas inisiatif ini kita berkoordinasi lagi dengan para tua-tua adat yang ada di Oeba, orang tua-tua. Jadi yang hadir 112 orang itu hampir semua orang tua. Dengan pemuda-pemuda sekitar, dengan kita berjalan dengan apa adanya. Jadi mungkin air minum saja yang kita siapkan. Yang penting pengakuan dari semua warga Oeba mewakili untuk kita bagaimana mempromosikan kedua kandidat ini. Tidak ada embel-embel dalam saat ini. Semua berdiri bekerja bersama tanpa ada embel-embel. Jangan sampai satu bilang gara-gara inisiasi ini Pak David Franz mungkin dapat apa-apa atau Pak Seto dapat apa. Tidak, kita semua berjalan bersama merata, tidak ada faktor ketua dan segala macam. Kita berjalan bersama mempromosikan kandidat ini. Yang punya keluarga di mana-mana silakan membantu untuk bisa kedua kandidat ini meraih suara yang signifikan. Doa kami anak Oeba berharap kalau bisa beliau berdua atas izin Tuhan menjadi gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2024-2029. Mungkin ini sedikit masukan dari saya, sedikit pengalaman yang saya hadapi sepanjang dalam beberapa minggu ini untuk bisa menginisiasi bersama Pak Seto dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan untuk bisa mengadakan deklarasi secara sederhana ini demi untuk kedua kandidat ini. Sebelum deklarasi, apakah sudah punya program tujuan kerja ke depannya untuk memenangkan paket milik Lapena bersama Joni Asdong seperti? Ya, pada dasarnya sebelum-sebelumnya tim-tim sudah bekerja. Seluruh tim Meki, seluruh tim Pak Joni sudah bekerja. Dalam konstelasinya atau dalam ini kita belum bisa mengambil sikap untuk bisa mau berpikir ke depan. Tapi yang karena masih gonjang-ganjing kan, si A belum jelas dengan si B, jadi masih gonjang-ganjing kita dia berpikir. Tapi begitu saat di Partai Gerindra merekomendasi Pak Joni, disitulah kita berpikir bahwa kedua orang ini kan lahir besar di Oeba atau tinggal di Oeba. Tidak mungkin suatu saat kalau mereka jadi Oeba pasti diperhatikanlah. Kita tidak menuntut apa-apa, mungkin kepentingan umum yang kita minta kepada beliau. Kita berharap juga masyarakat NTT berpikir yang rasional. Bagaimanapun Pak Meki ini sudah banyak berbuat. 4 rumah sakit yang sekarang dia buat ini dengan segala perjuangan dia ini bukan main-main. Jadi faktor-faktor elektabilitas Pak Meki yang semakin hari semakin meningkat membuat kita juga, walaupun elektabilitas beliau turun, juga kita terpanggil sebagai anak Oeba ini kerja dari hati nurani. Karena kita lahir besar bersama, kita tidak memiliki embel-embel lain. Yang ada kita berjuang saja, mempromosikan Pak Meki sekuat mungkin dengan kekurangan dan keterbatasan. Kita tidak minta apapun, nama juga tim relawan kerja dengan hati nurani. Kalau ke depan beliau Tuhan berkenan dengan Pak Joni, ya kita bersyukur. Itu nanti beliau berdua punya hak lah untuk bagaimana bisa melihat kembali ini masyarakat yang sudah berjuang dengan hati kembali ke mereka berdua. Yang pasti Oeba mendeklarasikan ini dengan hati tulus, hati mulia untuk bagaimana bisa memenangkan kedua kandidat ini. Mungkin itu saja PJ. Ini menuju kemenangan paket ini ya ke depannya. Terkait dengan ajakan secara umum masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahkan secara khusus warga di Kelurahan Oeba. Ini ajakan seperti apa kepada masyarakat NTT maupun warga Kelurahan Oeba agar dapat memilih paket ini sebagai gubernur Nusa Tenggara Timur mendatang? Jadi untuk seluruh masyarakat NTT yang ada, kita memilih seorang pemimpin berarti kita melihat juga bagaimana track record dia. Kalau kita melihat sepanjang perjalanan Pak Meki sebagai anggota DPR RI ini, sudah terlalu banyak bantuan yang ia distribusikan kepada
masyarakat NTT, dan seluruh NTT mengetahui itu. Dan di media sosial punya diangkat semua bentuk perjuangan daripada Pak Meki. Kita tidak bisa rincikan satu persatu. Jadi berpikir yang rasional, orang yang sudah pernah berbuat, marilah kita sama-sama mendukung beliau supaya di saat dia memimpin, apa yang mau menjadi keinginan kita, tujuan kita bisa tercapai. Pak Joni Asadoma pun sudah punya prestasi banyak di bidang kepolisian. Kita tahu beliau banyak memimpin pasukan pengkusulan Garuda ke luar waktu itu. Beliau juga pernah wakil Wakapolda di Manado, Kapolda di NTT. Prestasi dia, prestasi utama dari beliau yaitu di bidang olahraga, di mana tinju yang kita tahu Pak Joni pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ini satu pemikiran nasional yang kita harus berpikir bahwa kedua orang ini berbuat untuk NTT. Jadi masyarakat NTT juga harus dengan rasional berpikir. Kedua pimpinan yang punya elektabilitas, punya kredibilitas yang sudah ada nih, kita buat bagaimana supaya NTT ini jangan dibilang daerah tertinggal lagi. Dengan hadirnya rumah sakit dan segala macam yang ada di seluruh NTT, 4 rumah sakit besar ini, berarti kemajuan NTT sudah bisa dilihat pelan-pelan. Jadi orang kampung juga sudah tidak pernah merasakan susah lagi, ya toh. Jadi dengan adanya rumah sakit, infrastruktur jalan yang sudah mulai dibuat bagus, jalan-jalan yang semula diperbaiki, kan ini satu pembuktian yang terbaik daripada kedua kandidat ini. Jadi marilah kita berpikir nasional demi kemajuan NTT ke depan. Apa yang diharapkan dari Pak Kabir Penakutnya maupun Joni Asadoma apabila mereka terpilih sebagai gubernur mendatang? Ya, pada dasarnya kan yang pilih masyarakat NTT. Keinginan masyarakat itu sederhana saja. Setelah Bapak berdua jadi, ya, jangan pernah lupa apa yang Bapak mereka janji. Pembuktian saja. Kalau Pak Meki dan Pak Joni sudah buktikan sepanjang jadi pemimpin DPR dan pemimpin kepolisian. Jadi bukti yang masyarakat ingin rasakan. Jadi mungkin lari ke Ampuang sana, jalan-jalan yang belum bisa masyarakat lewati diperbaiki demi untuk kemajuan masyarakat. Jadi di mana tempat seluruh NTT Bapak mereka berkunjung melihat ada infrastruktur jalan yang mungkin tidak bisa dilewati, diperbaiki. Itu juga demi untuk bagaimana mendukung ekonomi masyarakat, bagaimana dia harus menjual kalau dia jalan kaki jauh sampai ke pasar yang susah. Akhirnya hasilnya belum sampai sudah busuk semua dia punya barang-barang. Dengan infrastruktur yang bagus, perjalanan yang seharusnya 1 jam kan jadi 2 menit, 3 menit. Hasilnya dia bisa bawa pulang dengan cepat. Itu mungkin sedikit-sedikit gambaran. Jadi ke depan harapan saya kepada kedua kandidat, marilah janji yang Bapak Mama sudah buat diterapkan kepada masyarakat. Itu saja. Kedua, pengalaman-pengalaman di birokrasi, pengalaman-pengalaman di pemerintahan dilaksanakan seperti apa Bapak mereka sudah buat kepada masyarakat. Kalau itu pun terjadi, ya 2 periode tidak mungkin lari. Dan yang kita harapkan sekarang bagaimana kita berharap masyarakat semua mendukung paling sedikit 75% biar ke depan NTT lebih maju dan tidak dibilang daerah termiskin ketiga lagi yang pernah kita dengar di sosial itu, di media sosial. Mungkin ini saja Pak Jack yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak David Frans kebersamaan kita pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi paket yang kita dukung pada saat ini itu Kabir Penakutnya dan Joni Asadoma. Selamat pagi.